welcome to campus. This morning there will be a short tour of the university before we head to the administration complex for registration. I've been selected to be your tour guide because I've been a student on this campus for 3 years and I know my way around well. According to the speaker, what is the overall purpose of the student center? Yang A, to provide students with assistance and amusement. A major cause of water pollution in the 1950s was the use of synthetic detergents. Unlike natural soaps, which were biodegradable, synthetic detergents would not break down into simpler substances. Jadi penyebab utama polusi air dalam tahun 1950-an adalah penggunaan deterjen sintetis. However, these new biodegradable detergents contain phosphates, and those phosphates presented an entirely different set of problems in maintaining a clean water supply. What will probably be the topic of the talk that follows? Berarti kita pilih dari A, B, C, D yang ada kata-kata fosfat ya. Mana? Berarti yang D ya. Jadi kalau diteruskan lagi talknya tentang apa? Yaitu yang D, problems caused by the phosphates. Kuliah hari ini adalah tentang komposisi atmosfer bumi ya. Dengan itu saya maksudkan gas-gas apakah sebenarnya yang membuat atau membentuk atmosfer ini. Maksudnya atmosfer ini terbentuk dari gas-gas apakah. Scientists believe that the Earth's original atmosphere probably consisted of ammonia and methane. 49. What caused oxygen to develop in the atmosphere? Yang E ya, the evolution of plants and photosynthesis. Sebuah kalimat harus punya satu subjek, satu verb ya. Berarti untuk kalimat yang pertama ini, apakah sudah punya subjek? Sudah, yaitu different hormones. Titik sudah punya subjek, kata kerja belum? Belum, berarti kita butuh kata kerja. Yang mana? Kata kerja bentuk ing atau present participle itu adalah kata kerja kalau di depannya ada to be, is, am, are, was, were ya. Kalau tidak ada to be, maka dia adalah adjective, jadi bukan kata kerja ya. Jadi yang B salah. Kemudian yang C kenapa salah? D, usual act ya. Jadi sudah ada different hormones, ada D berarti double subject. Nggak boleh kan satu kalimat hanya punya satu subjek dan satu kata kerja. Kemudian yang D itu the usual action itu noun, berarti subjek, berarti double subject, tidak ada kata kerjanya. Padahal kita butuh kata kerja. Jadi yang E ya, biasanya yang digarisbawahi dan kata-kata di sebelahnya atau sebelahnya lagi ya. Ya, dari yang D ya, it's nostril tanpa S ya. Kemudian 17 ya. Ya, oke, kita baca A, B, C, D. Yang mana? Kata kerjanya has, berarti subjeknya harus singular. Tapi kok plural ya? Most of the outer planets ya, kebanyakan planet-planet yang terluar ya. Planet pakai S, berarti dia adalah plural. Maka kata kerjanya bukan has tapi have, yang B. Gampang sekali kan ya. Historical records show that Halley's Comet has returned about every 76 years for the past 2000 years. Yang D ya, masih ingat, sebuah kalimat panjang kalau ada dua kata kerja harus paralel. Kalau yang satu present tense, ya, kata kerja yang kedua juga present tense. Popularizing science fiction with a series of betul satu seri ya, pakai S itu sudah betul, a series of stories that was ya, dari sama-sama was, sama-sama past tense. Karena begitu ada each number, each itu tiap-tiap number ya, berarti apa? Kalau subjeknya singular, kata kerja harus singular ya, kata kerja kok represent harusnya pakai S ya. He walks pakai S. Kalau they walk, abandon dari noun sebelah kanan ya. Kemudian apa? Sebelah kiri adjective, sebelah kirinya lagi adverb. Nah, kalau abandon itu kan sudah adjective, berarti sebelah kirinya harus adverb. Jadi particularly abandon. Oke, sama-sama both and. Neither or. Neither nor. Not only but also.
Universitas Harvard sekarang ini dikenal sebagai bagian dari top echelon universitas dunia, berasal dari kecil dan sangat sederhana. Menunjukkan bahwa Harvard adalah the oldest university in the world ataukah the oldest university in America. Universitas tertua di Amerika. Saya mengikuti tes TOEFL dari Ibu Dana dikarenakan saran dari profesor saya, itu dosen pembimbing saya, dikarenakan saya sudah 3 kali gagal lulus tes TOEFL di UPT Bahasa. Pertama kali saya melakukan tes di sini, nilai saya sekitar 437. Lalu setelah saya mengikuti pembelajaran dari Bu Dana dan juga tes-tes yang dilakukan oleh Bu Dana mengenai Grammarly atau bagaimana tips and trick dalam listening dan reading, nilai saya yang awalnya 437 meningkat menjadi 510. Saya sangat bangga dan juga sangat senang terhadap diri saya dan juga terima kasih kepada Bu Dana atas pembelajaran yang telah beliau berikan kepada saya. Adapun pengalaman mengikuti kursus yang dipimpin oleh Profesor Ibu Dana, banyak hal yang kami dapatkan. Yang pertama, dari segi skill mengalami peningkatan, yang sebelumnya belum memenuhi syarat, akhirnya kemudian memenuhi syarat. Yang paling penting, yang berikutnya adalah motivasi yang kami dapatkan. Sangat luar biasa seorang profesor yang sudah berusia mau kemudian memotivasi, mengajari, men-share ilmunya untuk kemudian bagaimana anak-anak bisa kemudian bisa lolos. Yang berikutnya adalah dari sini juga kami mendapatkan ilmu pentingnya disiplin, pentingnya semangat, pentingnya kesehatan untuk kemudian bisa berkembang. Yang keempat, bentuk perlunya komitmen untuk kemudian terus berusaha dari waktu ke waktu. Saya mengikuti intensif di Bu Dana karena saya setelah melakukan tes TOEFL di UPT sebanyak 2 kali dan masih belum mencapai nilai skor minimum yang diinginkan. Untuk tes pertama yang saya lakukan di Bu Dana, skor awal saya adalah 466, dan setelah mengikuti pembelajaran selama kurang lebih 1 minggu, diajarkan terkait tips and trick di listening, grammar, dan reading, dan hasil tes terakhir saya mencapai 495, dan kenaikan tersebut membuat saya menjadi senang. Saya ucapkan terima kasih buat Bu Dana juga atas ilmu dan tips and trick yang diberikan selama intensif. Jadi sebelumnya ini aku udah pernah ngikutin tes yang ada di UPT. Nah, di tes di UPT ini udah beberapa kali nyoba dan yang paling tinggi itu cuma sampai 437. Nah, habis gitu banyak dari profesor yang ada di jurusan saya itu menyarankan untuk ke tempatnya Bu Dana. Jadi dari saya awal first test di Bu Dana itu udah peningkatan dari 437 ke 476, dan yang sekarang yang terakhir itu di tes 5 yaitu udah nyampe ke 530 dari 433. Buat Bu Dana, ini kesan saya untuk pembelajarannya itu bagus dan terutama disiplin sih, itu keren banget. Thank you. Alasan saya les TOEFL di Bu Dana yaitu dalam rangka untuk meningkatkan nilai TOEFL saya yang sebelumnya itu saya dapat sekitar 447 itu dari tes sebelumnya di UPT Bahasa ITS. Lalu setelah beberapa kali tes di Bu Dana sebanyak 5 kali, saya mendapatkan nilai saya meningkat secara signifikan. Bahkan di tes kedua saya itu saya mendapatkan nilai sebesar 517 nilai TOEFL saya. Terus kesan saya les di sini yaitu pembawaan Bu Dana sangat menarik sekali gitu. Bisa menjelaskan mengenai dari yang benar dan salah sekalipun dijelaskan. Makanya saya suka les di sini. Nah, alasan saya dari les dari Bu Dana ini juga rekomendasi dari guru-guru di dosen-dosen di mana? Di Teknik Kimia Industri. Nah,
Alasan saya juga karena beberapa kali tes TOEFL nilai saya itu nggak pernah naik sama sekali, bahkan beberapa kali juga ada yang turun. Nah, setelah mengikuti les di Budana ini, pertama kali saya mendapatkan nilai tes TOEFL itu sebesar 420. Nah, untuk yang paling tertinggi dari tes 5 ini sekitar 513 gitu. Jadi cukup signifikan dari nilai saya ini naik gitu. Nah, sebelumnya juga udah pernah les tapi juga nggak ada kenaikan lah yang bagus dari hasil tersebut. Maka dari itu dengan les Budana ini juga menaikkan lah nilai saya. Nah, selain itu juga dari pembawanya Budana ini walaupun durasi beliau juga lama, tapi saya sendiri juga nggak keberatan dengan hal itu. Malah dari saya sendiri malah jadi semangat lah diajar Budana ini gitu. Jadi alasan saya mengikuti les TOEFL di Budana ini adalah untuk sebagai salah satu syarat pertukaran pelajar ke luar negeri. Kemudian di awal tes TOEFL yang pertama saya mendapatkan nilai sekitar 387 dan yang di tes terakhir ini meningkat 70 poin menjadi 445. Terus kemudian juga buat teman-teman yang mau les TOEFL di Budana itu sangat recommended karena dalam menjelaskan beliau itu juga sangat detail, diartikan semua bahasa Inggrisnya, misal ABC-nya itu juga dijelaskan, dan di structure itu juga dijelaskan ini kenapa salah, itu kenapa salah gitu. Jadi penjelasannya juga sangat detail. Alasan saya les di Budana ini adalah tentu untuk meningkatkan skor TOEFL saya sebagai persyaratan untuk yudisium. Untuk nilai TOEFL saya itu pertama kali ketika saya tes di jenjang pasca ini adalah 420. Tapi saya sudah sempat les di UPT Bahasa namun hasilnya tidak memuaskan, hanya naik sekitar 450. Dan setelah saya coba di Budana ini, syukur alhamdulillah skor saya meningkat sampai sekitar 530, peningkatan yang cukup signifikan. Budana ini juga sangat recommended karena dari cara pengajarannya itu yang cukup terstruktur, ada banyak strategi-strategi yang bahkan sebelumnya saya tidak tahu, bahkan seperti misalkan untuk listening kita tidak tahu sama sekali apa yang dibicarakan pun kita masih bisa menjawab seperti itu. Dan di structure itu sangat detail, jawaban yang salah itu kenapa dan jawaban yang benar itu apa, itu dijelaskan dengan sangat rinci. Dan juga terkait dengan reading juga demikian, terkait dengan kata-kata atau vocabulary yang mungkin kita tidak tahu secara harfiah artinya apa, tapi dengan tips dan trik yang diberikan oleh beliau sehingga kita bisa menjawab soal-soal tersebut dengan tepat. Alasan saya mengikuti les Budana ini karena saya ingin meningkatkan TOEFL saya. Sebenarnya saya pada saat S1 sudah pernah les di Budana dan setelah tes langsung lulus. Mungkin karena emang tidak dilatih jadi turun lagi. Terus setelah saya S2 saya mengikuti les Budana lagi. Peningkatannya sangat signifikan dari saya 440-an menjadi 526. Dan les Budana ini sangat recommended karena tidak hanya memberitahukan jawaban yang benar, tapi juga memberitahukan kenapa jawaban yang salah ini salah gitu. Jadi kita bisa lebih banyak mendalami, terutama bagian structure yang mungkin bagian yang saya sangat lemah gitu. Alasan saya daftar les di Budana, les TOEFL, itu karena untuk persiapan wisuda yang akan saya lakukan bulan depan. Dan kemudian yang saya ekspektasikan dari les ini sebelumnya memang akan mendapatkan ilmu yang banyak, tapi ternyata realitanya lebih banyak dari apa yang saya harapkan. Dari awal tes saya yang pertama yaitu dengan nilai TOEFL 400, sekarang untuk tes terakhir mendapatkan dari 5 tes itu, untuk tes terakhir mendapatkan nilai 490. Untuk nilai 490 mungkin bisa dibilang sedikit lebih banyak daripada standar ITS yang 477, namun dari stat 400 itu merupakan perubahan yang sangat besar menurut saya. Selain daripada materi, juga trik-trik yang diberikan oleh Ibu Dana sangat mudah dimengerti dan bisa diterapkan pada soal TOEFL yang akan dikerjakan. Beliau, Bu Dana, itu bukan hanya sekedar memberikan materi seperti pada umumnya atau pemateri pada umumnya, tapi juga dari hati yang dimana dapat dirasakan atau penyampaiannya dapat secara maksimal ke dalam
teman-teman atau ke dalam pemikiran teman-teman yang gimana caranya penyelesaiannya itu secara simpel seperti itu. Di samping itu hasil yang saya dapatkan pun cukup memuaskan. Yang dulunya saya mendapat 410 meningkat 420 sampai pada akhirnya walaupun belum sampai pada titik minimum yang ada di UPT, cuman saya sedikit belajar lagi atau sedikit menambahkan intensitas belajar saya, mungkin saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Untuk sekarang saya mungkin sekitar 470, walaupun kurang, mungkin saya akan implementasikan lagi penerapan apa yang diajarkan Budana untuk kedepannya supaya lebih baik. Karena Budana benar-benar berintegritas dalam memberikan materi tersebut. Alasan saya yang pertama kenapa saya mengikuti pelatihan TOEFL di Budana, yang pertama karena nilai dari TOEFL saya untuk bisa lolos di standar UPT Bahasa sangat kurang. Pada waktu pertama kali tes saya mendapatkan nilai sekitar 430. Kemudian setelah pelatihan mengikuti Budana, alhamdulillah telah naik sekitar 50 poin di sekitar 480. Yang mungkin masih terpaut sedikit untuk kenaikannya sekitar 50 poin, tapi menurut saya dari metode pembelajarannya sangat jelas dan bisa diikuti dengan baik. Apabila saya lebih mengikuti dengan baik, lebih taat dengan waktu yang sudah ditentukan, mungkin kenaikan saya bisa sampai 100 poin. Ya, demikian dari saya. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk bisa ikut kursus di sini karena melihat dari pelajaran yang diberikan oleh Budana sangat mudah buat dimengerti. Saya ikut Budana karena disuruh sama beberapa profesor saya. Dan di sini cukup banyak strategi yang belum saya ketahui, soalnya sebelumnya saya juga udah pernah les di tempat lain. Alhamdulillahnya dulu awal 380 terus naik jadi 473. Jadi saya les di Budana atas rekomendasi juga dari dosen, dan sebenarnya awalnya mula itu karena nggak lulus TOEFL juga di UPT dan udah beberapa kali les TOEFL di tempat lain, namun yang tidak dapat kenyamanan dan materi-materi dari ini. Terus enaknya les di Budana tuh karena materinya simpel dan penjelasannya juga udah jelas banget. Nah makanya ayo teman-teman kalau mau les TOEFL ya di Budana aja gitu. Jadi alasan saya mengikuti intensif TOEFL di Budana karena rekomendasi dari teman dan karena nilai TOEFL saya juga belum lulus untuk persyaratan yudisium. Dan di sini saya banyak sekali mendapatkan ilmu, terutama tentang beberapa strategi yang belum saya dapatkan di tempat lain. Dan Budana kalau menjelaskan juga sudah detail dan cukup bisa dimengerti sehingga dapat membantu poin saya secara konsisten bisa naik dan bisa paling tidak memenuhi minimal dari poin untuk kelulusan dosen. Jadi saya tuh sebelumnya memang takut dengan pelajaran bahasa Inggris itu lebih tepatnya. Jadi setiap kali ada bacaan atau mendengar sesuatu yang berbau bahasa Inggris itu saya sudah takut duluan. Nah, kemarin itu saya mengikuti tes untuk persyaratan yudisium. Itu ternyata saya masih belum lolos. Dan ini sebenarnya saya mengikuti les di Budana untuk memenuhi salah satu syarat untuk yudisium. Kemudian untuk tes yang sebelum saya les di sini itu nilai saya itu sebesar 437. Kemudian seiring berjalannya waktu tes di sini itu naik sedikit demi sedikit. Kemudian untuk tes yang terakhir saya mencapai 503 seperti itu. Jadi saya juga berharap nilai saya ini bisa naik terus. Saya mengikuti kursus dari Budana atas rekomendasi dari orang tua saya agar kemampuan TOEFL saya meningkat. Dan di awal tes saya dari awal mengalami kesulitan pada bagian structure dan written, dan saya juga banyak soal yang salah di bagian itu. Dan pada tes kedua sebelumnya sama Budana juga sudah diajari beberapa trik
dan beberapa teori yang bisa saya gunakan sehingga saya dapat memilih jawaban dengan benar. Dan di tes kedua nilai struktur saya meningkat dan justru yang salah pun bisa dibilang menjadi sedikit, dan saya mengalami peningkatan nilai TOEFL sebanyak 66 poin, yaitu dari 500 sampai 566. Selain itu juga Budana bukan hanya menunjukkan mana jawaban yang benar, tapi juga menjelaskan kenapa sisa jawaban lainnya itu salah dan memberitahu alasan. Alasan saya ikut les di Budana ini itu karena saya disarankan oleh teman dan dosen-dosen di Departemen Teknik Kimia Industri kalau les di Budana itu katanya dijelaskan sejelas-jelasnya terkait TOEFL dan tips and triknya. Nah, setelah saya les di Budana ini, awalnya itu saya tes di luar, nilai TOEFL saya itu sebesar 487, dan setelah les di Budana, di tes kedua itu nilai saya meningkat jadi 523, dan di tes terakhir ini meningkatnya cukup signifikan, yaitu 553. Kalau dari saya sendiri selama mengikuti les di Budana ini, itu materi yang diajarkan itu benar-benar detail. Jadi kayak misal di listening itu dijelaskan tips triknya apa, walaupun kita tidak tahu apa yang didengar, itu kita tetap bisa jawab. Dan di struktur juga sama, kita diajarkan kayak apa yang salah dari situ. Nah, dari situ kita jadi lebih paham. Jadi menurut saya les di Budana ini sangat worth it sekali kalau misal dibandingkan dengan les-les yang ada di luar, karena kita jadi lebih paham tentang TOEFL. Saya ikut les ini dikarenakan direkomendasi oleh ayah saya untuk belajar tes TOEFL di Budana. Nah, yang awalnya saya belum pernah ikut tes TOEFL sama sekali. Waktu di tes 1 pertama kali itu mendapatkan skor 403. Kemudian waktu tes 5 ini, tes akhir, saya naik begitu pesat, naik menjadi 493, dan itu sangat membuat saya bahagia. Untuk kesan, Budana ini ngajarnya enak banget, terus untuk ngeranginya juga memberikan kejelasan yang benar, terus dikasih dengan tips and trick untuk menjawab, terutama di listening, structure, written, terus yang grammar itu, terus di readingnya juga, ya semuanya ada tips and trick yang diberikan oleh Budana. Saya waktu sebelum tes ini di sini saya mendapatkan nilai TOEFL rata-rata 420-an, dan setelah saya tes di sini dengan tes TOEFL yang kelima saya mendapatkan 477. Nah, menurut saya untuk les di sini sangat berkualitas daripada di UPT, karena banyak sekali trik-trik yang diberikan oleh Budana dari segi secara listening, structure, writing, dan reading. Saya les di Budana ini sangat senang karena peningkatan nilai saya cukup sangat signifikan, dari awalnya 437 menjadi 513, kan lumayan, jadi ada 70 poin yang meningkat. Les di Budana ini juga diberi banyak soal latihan, jadi kita dapat terpacu dari sebelum-sebelumnya. Jadi seperti itu, akan mulai nanti malam besok pagi, tiap hari 2 kali sampai ada tes. Ya, dan pasti